Ya pemirsa, heboh seekor ular sanca berada di tiang listrik dekat stasiun Depok Lama. Petugas damkar dikerahkan untuk mengevakuasi ular tersebut. Akan berhasil mengambil. Petugas damkar Kota Depok mengevakuasi seekor ular yang melilit di tiang listrik Jalan Raya Kartini dekat stasiun Depok Lama. Detik-detik evakuasi berlangsung dramatis. Petugas damkar harus berhati-hati karena ular berada di area instalasi listrik yang rawan. Petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi ular sanca tersebut. Setelah diamankan, ular nanti akan dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Sementara itu, gugatan cerai Atalia terhadap Ridwan Kamil akan resmi diputus hari ini oleh Pengadilan Agama Bandung. Sidang putusan cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratia hari ini akan digelar melalui e-court. Proses sidang perceraian Atalia Praratia terhadap Ridwan Kamil akan segera berakhir. Perkara perceraian mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan diputus Pengadilan Agama Bandung hari ini. Rencana putusan dibacakan secara elektronik melalui sistem e-court tanpa kehadiran fisik para pihak di ruang sidang. Proses persidangan dipercepat karena mediasi antara Atalia dan Ridwan Kamil telah dinyatakan selesai. Kedua pihak sepakat tidak memperpanjang perkara. Biduk rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia terguncang sejak terungkap dugaan perselingkuhan RK dan juga Lisa Mariana. Atalia pun menggugat cerai RK setelah pernikahan yang berjalan selama 29 tahun. Kemesraan Ridwan Kamil dan Atalia Praratia sang istri yang kerap dibagikan di media sosial kini tinggal kenangan. Biduk rumah tangga Atalia diguncang usai Ridwan Kamil dituduh menghamili dan memiliki anak dari selebgram Lisa Mariana. Meski hasil tes DNA membuktikan bahwa anak dari Lisa Mariana bukan anak Ridwan Kamil, fakta bahwa keduanya sempat menjalin hubungan asmara mengguncang rumah tangga RK dan Atalia. Sejak dugaan perselingkuhan terungkap, RK dan Atalia istrinya jarang terlihat tampil bersama. Masalah yang dihadapi Ridwan Kamil datang bertubi-tubi setelah ia kandas dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain terseret tuduhan perselingkuhan dengan Lisa Mariana, mantan orang nomor 1 di Jawa Barat ini juga terseret kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar dengan kerugian negara sekitar 222 miliar rupiah. KPK telah memeriksa Ridwan Kamil. Penyelidikan kasus korupsi ini masih berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sejumlah warga yang tinggal di tempat pemakaman umum Kebonanas Cipinang, Jakarta Timur meminta relokasi ditunda. Warga meminta penundaan relokasi sampai kenaikan kelas siswa. Dan berikut laporan Kea Dela Rosa. Pemirsa, saat ini saya sedang berdiri di tempat pemakaman umum Kebonanas Cipinang, Jakarta Timur. Memang bisa dilihat di belakang saya sudah ada komplek pemakaman yang sangat amat berdekatan atau bahkan bersampingan dengan pemukiman warga. Di sebelah kiri saya juga banyak bangunan-bangunan semi permanen yang telah berdiri di kawasan ataupun tempat pemakaman umum Kebonanas ini. Memang di sini warga telah bermukim selama belasan hingga puluhan tahun dan total di sini ada 96 kepala keluarga yang diantaranya juga banyak sekali anak-anak yang masih sekolah. Dan kemarin pemerintah kota Jakarta Timur ingin melakukan relokasi kepada beberapa warga yang tinggal di TPU Kebonanas ini untuk dipindahkan ke beberapa rumah susun yang berada di kawasan Jakarta Timur. Namun proses relokasi ini juga membutuhkan beberapa waktu dan kita ingin bertanya kepada salah satu warga yang tentunya setuju dengan adanya relokasi ini. Halo Bapak, selamat sore Bapak. Bapak, saya izin bertanya nih Pak, untuk akhirnya Bapak memutuskan ingin dipindahkan ke rumah susun ini, apa saja nih Pak kendala ataupun keinginannya nih Pak kepada pemerintah? Ya, kalau keinginan saya ya sebagai orang tua, yang utama buat anak-anak sekolah itu kayak
pemindahan sekolahnya harus tepatnya di mana dulu, kita kasih tahu dulu tempat sekolahnya dan kebutuhannya kayak KIP, KJP itu harus dipenuhi dulu baru kita mau pindah, bukan kita mau menolak buat pindah. Kayak orang tuanya katanya yang lansia ya harus dapat itu dulu. Terus PKH katanya yang belum dapat harus dapat dulu. Gitu. Bukan menuntut hak ya, cuman bisa mempertanyakan kenapa kok nggak dapat gitu. Bapak baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Dan memang pemirsa, beberapa syarat yang diberikan kepada pemerintah dari warga di sini memang yaitu kartu Jakarta Pintar untuk anak-anak sekolah, untuk lansia, dan memang di sini banyak sekali anak kecil yang masih bersekolah sehingga keluarga yang berada di kawasan TPU Kebonanas meminta untuk pemerintah memberikan waktu ataupun memberikan solusi kepada anak-anak sekolah yang nantinya dipindahkan sekolahnya. Dan untuk proses relokasi dari warga di sini ke beberapa rumah susun yaitu Cipinang Besar Selatan, lalu juga ada ke Pulau Gebang dan beberapa tempat di Jakarta Timur, prosesnya akan bertahap dan nantinya juga warga berharap dengan dipindahkannya tempat tinggal mereka, maka fungsi dari tempat pemakaman umum Kebonanas ini bisa kembali dijadikan tempat pemakaman umum. Dari Jakarta, Eri Nugraha, Kea Dela Rosa, iNews melaporkan. Pemerintah resmi memperpanjang bebas pajak bagi rumah kurang dari 5 miliar rupiah. Kebijakan ini diambil untuk mendorong perkembangan dunia properti. Masyarakat yang berencana membeli rumah atau apartemen pada 2026 akan mendapatkan sejumlah keringanan. Salah satunya insentif PPN akan ditanggung pemerintah sepenuhnya. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025. Insentif diberikan untuk rumah tapak dan susun dengan harga jual maksimal 2 miliar hingga 5 miliar rupiah. Insentif ini rencananya akan berlaku hingga akhir 2027. 40.000 unit perumahan pun akan dibangun setiap tahunnya. Jadi untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier efeknya besar, disediakan PPN DTP 100% untuk rumah hingga harga 5 miliar bebas PPN untuk 2 miliar pertama ya. Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya. Sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027. Ini akan dinikmati sekitar 40.000, akan dibuat sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti. Properti yang bisa memanfaatkan insentif ini adalah rumah atau apartemen baru, siap huni, belum pernah dipindah tangankan dan sudah memiliki kode identitas rumah. Masyarakat bisa mengeceknya di aplikasi resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Pemirsa, sejumlah partai politik non-parlemen yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR menggelar silaturahmi awal tahun 2026. Silaturahmi yang dihadiri elit parpol non-parlemen ini juga membahas berbagai isu strategis untuk mengawal berbagai kebijakan publik dan juga kepentingan rakyat. Suasana hangat dan penuh semangat kekeluargaan mewarnai silaturahmi awal tahun partai non-parlemen yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR di Menteng, Jakarta Pusat. Sambil bersilaturahmi, acara yang dihadiri para elit parpol non-parlemen ini juga membahas berbagai isu utama mengenai ambang batas parlemen, verifikasi partai politik, dana bantuan parpol untuk pendidikan politik, serta sistem pemilu dengan mekanisme campuran atau mix system. Silaturahmi awal tahun ini turut dihadiri Partai Perindo yang sekaligus menegaskan posisinya sebagai mitra strategis Sekber GKSR dalam mengawal berbagai kebijakan publik demi kepentingan rakyat. Berbagai upaya-upaya yang memang kita lakukan di partai-partai yang berkoalisi di Sekber ini ya mudah-mudahan akan memberikan satu kemanfaatan tentunya bagi rakyat, bagi masyarakat secara keseluruhan, dan ini menjadi bagian dari partai penyeimbang yang memang ada
Dan yang pasti kita juga tetap semangatnya adalah semangat sinergi dengan partai yang memang sekarang berkuasa seperti ini. Agar suara partai-partai non-parlemen ini kalau digabungkan menjadi urutan 7 ya, sehingga atau 11,5 juta suara, sehingga dengan adanya silaturahim ini akan mensolidkan dan segera kita akan melakukan gerakan yang lebih konkret untuk segera mendapatkan dukungan dari rakyat. Pada kesempatan ini juga dilakukan soft launching kantor Sekber GKSR yang nantinya akan menjadi markas 9 partai non-parlemen yang menjadi simbol penguatan kebangsaan sekaligus upaya dalam membangun komunikasi dan kekompakan antar partai politik. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Novan Dimas Winardi, iNews melaporkan.